Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Sawal, Tambuk F1C1 18.011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah fermentasi tentang fermentasi keju lunak. Sebagai definisi, fermentasi adalah suatu proses pengubahan suatu substrat dengan bantuan mikroorganisme sehingga diperoleh bahan yang lebih berguna dan dapat dimanfaatkan. Mikroorganisme yang berperan pada saatnya akan melalui proses metabolisme sehingga dengan metabolisme tersebut akan terjadi reaksi baik reaksi kimia maupun biologis. Istilah dalam fermentasi. Yang pertama, fermentasi kultur adalah fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat, baik sumber karbon maupun mineral terlarut dalam tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Yang kedua, fermentasi solid state merupakan suatu proses di mana substrat yang tidak larut difermentasi dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Yang ketiga, fermentasi aerob adalah fermentasi yang pada dasarnya tidak memerlukan oksigen. Yang keempat, fermentasi mikroelektrofilik adalah fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang kelima, fermentasi spontan merupakan fermentasi dalam pembuatan suatu produk dengan dilakukan secara spontan atau berlangsung. Yang keenam, fermentasi tidak spontan, di mana fermentasi ini dilakukan secara tidak spontan atau tidak secara berlangsungan. Yang ketujuh, kultur bad adalah suatu sistem penambahan substrat selama proses fermentasi berlangsung. Yang kedelapan, kultur fed bed adalah suatu sistem yang menambah media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermenter sehingga volume kultur semakin lama semakin bertambah. Pada fermentasi di sini adalah yang saya akan jelaskan yaitu fermentasi keju lunak, di mana keju lunak merupakan beragam jenis pangan di Indonesia yang memicu beberapa industri untuk mengembangkan produk berbasis susu. Salah satunya adalah keju lunak yang merupakan produk susu yang memiliki karakteristik fisik dan kimia spesifik dibandingkan produk susu lainnya, serta berpotensi sebagai probiotik. Pada keju jenis ini memiliki tekstur yang lembut dan lunak mulai dalam bentuk krim sampai yang bisa dicetak serta memiliki kandungan air tinggi di atas 50%. Keju probiotik ini menggunakan bakteri asam laktat yang merupakan suatu produk pangan fungsional. Bakteri asam laktat yang berperan dalam proses produksi keju lunak ini digunakan dalam pembuatan keju lunak adalah Lactobacillus lactis, di mana bakteri probiotik ini berfungsi efektif jika viabilitasnya dapat dipertahankan sampai pada usus halus dan usus besar. Bakteri probiotik bertanggung jawab melindungi tubuh manusia dari infeksi, terutama di sepanjang permukaan mukosa saluran pencernaan. Jenis fermentasi keju lunak ini yaitu jenis fermentasi aerofakultatif karena pada dasarnya jenis fermentasi yang dilakukan yaitu prosesnya memerlukan akan oksigen pada tahap pengubahan glukosa menjadi asam laktat. Selanjutnya tidak memerlukan oksigen pada pembentukan senyawa laktat. Hal tersebut karena jenis mikroba yang berperan dalam proses fermentasi ini dapat mencerna bahan energi tanpa adanya oksigen menjadi hanya sebagian bahan energi itu yang dipecah untuk menghasilkan sejumlah air, karbohidrat dan termasuk asam laktat. Berikut proses fermentasi.
dimulai dari produk susu, kemudian dilakukan pasteurisasi atau pemurnian susu agar tidak terkontaminasi dengan patogen lainnya, kemudian fermentasi mikroba, kemudian produk. Bahan baku yang digunakan sebagai merupakan bahan awal yang disediakan dalam proses produksi suatu produk. Pada proses ini, bahan yang dipakai adalah bahan baku dari susu. Susu merupakan cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan dari kelenjar susu mamalia. Nutrisinya yang terkandung di dalamnya mengandung air 74%, protein 5,62%, lemak 6,93%, laktosa 4,60%, kekentalan 10,5 cp, karbohidrat kasein 2,70%, pH 4,80, keasaman 0,93%, dan mineral, enzim serta gas dan vitamin A, C, D dapat terkandung dalam susu tersebut. Dilansir dalam sumber Fitri DKK 2014. Ciri-ciri susu. Yang pertama, rasa tidak terasa manis, bahkan memiliki rasa sedikit asin atau creamy. Yang kedua, berwarna putih. 3. Tekstur seharusnya tidak menggumpal walaupun sedikit kental. Yang keempat, beraroma dan bersih. Karbohidrat yang terdapat pada susu dapat dijadikan sebagai sumber energi, di mana jenis karbohidrat di sini adalah senyawa laktosa. Senyawa ini membawa rasa manis pada susu, akan tetapi tidak semanis gula tebu. Mempunyai daya larut hanya sekitar 29% pada suhu kamar. Laktosa ini akan mengendap dari larutan sebagai kristal yang keras seperti pasir. Laktosa mudah sekali diragikan oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat yang merupakan cairan ciri khas susu yang diasamkan. Proses pasteurisasi. Proses ini bertujuan untuk memurnikan susu sebelum proses pengolahan, di mana proses ini susu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius, kemudian dipertahankan secara konstan pada holding tab selama 30 detik, kemudian didinginkan, kemudian kembalikan pada suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian produk ditampung dalam suatu wadah pada proses filling. Fermenter mikroba. Mikroba yang digunakan pada fermentasi ini yaitu Lactococcus lactis dengan ciri-ciri bakteri gram positif yang digunakan secara ekstensif. Sel Lactococcus lactis merupakan kokus yang berkelompok secara berpasangan dan membentuk rantai pendek dan tergantung pada kondisi pertumbuhan. Tampak berbentuk bulat telur dengan panjang khas 0,5 sampai 1,5 nanometer. Lactococcus lactis tidak menghasilkan spora atau non-sporulasi, tidak memiliki motil atau non-motil. Kemudian Lactococcus lactis memiliki metabolisme homofermentatif, merupakan bakteri aerob fakultatif berbentuk bulat dan selnya berantai, memiliki warna merah keemasan. Substrat yang menjadi substrat di sini dalam proses fermentasi ini yaitu susu, di mana susu yang menjadi substrat akan memicu bakteri Lactococcus lactis pada suatu media
akan tumbuh dengan memperhatikan beberapa faktor pertumbuhan dari bakteri tersebut, diantaranya pH, suhu, kelembapan, oksigen, dan nutrien. Media alternatif yang dapat digunakan adalah media agar dengan formulasi media ditentukan berdasarkan persyaratan substrat yang dimiliki dengan C atau N rasio yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri. Berdasarkan penelitian Victory DKK 2016, mengandung sumber karbon yang baik untuk pertumbuhan bakteri asam laktat dalam media plus 5% glukosa. Media pertumbuhan bakteri. Media pengembangan starter seharusnya mengandung nutrisi yang sesuai kebutuhan bakteri dan harus memiliki keasaman dengan media produksi sehingga dapat menimbulkan waktu adaptasi dari kultur starter, mengurangi fase lag dan waktu fermentasi. Bakteri asam laktat biasanya ditumbuhkan di dalam media Demen Regos and Spark atau MRS, yakni media spesifik untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Namun pada skala industri tidak efektif untuk digunakan dikarenakan harga yang relatif lebih tinggi untuk dicari media pengganti yang harga relatif murah, namun mengandung sejumlah nutrisi penting yang dapat menunjang pertumbuhan kultur starter bakteri asam laktat. Faktor pertumbuhan. Bakteri Lactobacillus lactis dapat tumbuh dengan cepat, diantaranya digunakan secara komersial dalam produksi asam laktat. Dapat tumbuh pada suhu 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius secara optimum. Proses pertumbuhan bakteri ini adalah aerob fakultatif. pH yang digunakan pada proses pertumbuhan sekitaran 6 sampai 4 atau dalam suasana asam. Pada umumnya bakteri memerlukan kelembapan relatif yang cukup tinggi, kira-kira 85%. Kelembapan relatif dapat didefinisikan sebagai kandungan air yang terdapat di udara. Kandungan nutrisi pada susu akan memudahkan pertumbuhan mikroba seperti protein, karbohidrat, serta kalsium dalam susu. Kurva pertumbuhan mikroba. Kita ketahui bersama bahwa kurva pertumbuhan mikroba terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama fase lag. Fase ini mikroba mulai menyesuaikan sel-sel dengan lingkungan, membentuk enzim dan mengurangi substrat. Yang kedua fase eksponensial. Fase ini mengalami perbanyakan sel dan aktivitas sel meningkat karena pemecahan gula cukup besar. Kemudian fase stasioner. Fase ini terjadi pertumbuhan mikroba terjadi secara konstan atau tetap. Yang terakhir fase kematian. Pada fase ini proses fermentasi yang berlangsung lama sehingga konsentrasi nutrien sebagai makanan mikroba semakin menurun. Media fermentasi. Yang pertama, meremajaan atau perbanyakan kultur. Kultur bakteri stok diinkubasi ke dalam 5 mili media MRSB dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam menurut ANI DKK 2020. Yang kedua, formulasi media untuk pertumbuhan bakteri. Formulasi media ditentukan berdasarkan persyaratan substrat yang memiliki nilai karbon atau nitrogen rasio yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri. Seluruh media diatur tingkat keasamannya pada pH 6,1%. Bakteri Lactobacillus lactis diinkubasi, kemudian inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Pertumbuhan bakteri Lactobacillus lactis diamati pada jam 0, 4, 8, dan 16 jam dengan metode total plate count.
Parameter utama yang digunakan untuk menentukan perlakuan terbaik adalah perlakuan media yang berikan jumlah bakteri Lactobacillus lactis dan total asam tertinggi menurut Fitri DKK 2014. Yang ketiga, media penampungan bakteri Lactobacillus lactis. Sebanyak 5 ml isolat bakteri Lactobacillus lactis ditumbuhkan pada 1 liter media MRSB, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-20 jam. Setelah inkubasi ditambahkan tepung sesuai dengan tiap perlakuan. Setelah dicampurkan hingga merata, kemudian dikeringkan dengan freza di Krier pada suhu minus 50 derajat Celcius selama 48 jam sehingga kering. Keuntungan dan kerugian dari penggunaan mikroba. Keuntungan: jenis mikroba yang digunakan untuk produksi berbagai olahan dari susu yang memiliki senyawa asam laktat. Yang kedua, sebagai pengobat penyakit manusia, terutama yang berada pada penyakit usus besar maupun usus halus. Kerugiannya yaitu dapat menyebabkan pencemaran. Yang kedua, apabila jenis mikroba ini banyak terdapat dalam suatu produk, akan menyebabkan proses pembusukan dengan adanya gangguan dari patogen lain. Prosedur fermentasi keju lunak. Yang pertama, susu. Susu yang dianalisis kandungan susu menggunakan pH meter dan mikrotester meliputi nilai pH, kadar lemak, protein, dan laktosa, sehingga diperoleh kriteria susu yang akan digunakan. Kemudian, kultur bakteri. Prosesnya yaitu pengaktifan kultur bakteri dalam media. Yang kedua, proses sterilisasi. Ketiga, penambahan kultur dalam media dengan melihat kultur dari induknya. Proses fermentasi. Susu yang telah dimurnikan, distandarisasi, kemudian dipasteurisasi, kemudian dilakukan fermentasi dari hasil susu pasteurisasi, ditambahkan kultur bakteri asam laktat, dilakukan pembentukan dadi, dikoagulasi atau penggumpalan, kemudian dilakukan pengolahan dadi, kemudian dilakukan pemeraman, sehingga diperoleh hasil fermentasi susu menjadi keju lunak. Proses metabolisme mikroba. Mikroba akan tumbuh dengan bantuan nutrisi dari susu. Adanya penambahan suhu dan pH pada proses akan memicu pertumbuhan mikroba. Mikroba akan terbentuk dari suatu koloni pada media sehingga akan memudahkan dalam proses fermentasi. Proses metabolisme mikroba. Kandungan laktosa pada susu akan dipecah atau dirubah terlebih dahulu dengan bantuan laktosa dengan bantuan enzim laktose, sehingga diperoleh senyawa glukosa dan galaktosa. Glukosa yang terdapat pada hasil perubahan tersebut akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan ATP. Kemudian diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan ATP. Kemudian dirubah lagi menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian akan dirubah menjadi gliserol aldehid 3-fosfat dengan bantuan 2NAD+ ditambah 2PI sehingga menghasilkan 2NAD+ tambah 2H+, sehingga diperoleh 1,3 difosfat gliserat.
Kemudian 1,3 difosfat gliserat dirubah menjadi 3 fosfat gliserat dengan bantuan ATP. Kemudian 3 fosfat gliserat dirubah menjadi 2 fosfat gliserat dengan menghasilkan H2O akan dirubah menjadi fosfat pirufat. Pada proses ini merupakan proses aerob. Kemudian masuk pada proses anaerob di mana fosfat alpirufat dirubah menjadi pirufat dengan bantuan 2 ADP dan 2 ATP. Kemudian pirufat tersebut diubah menjadi laktat dengan bantuan 2 NADP tambah 2H+, sehingga diperoleh 2 laktat. Pada proses ini merupakan proses anaerob. Berikut metabolisme pembentukan energi, di mana dimulai dari glukosa, kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat, kemudian diubah menjadi gliserol aldehid 3-fosfat dengan bantuan NAD tambah PI NADPH, kemudian diubah menjadi 3 fosfat logi glyceric acid, kemudian diubah menjadi 2 fosfat glyceric acid, kemudian diubah menjadi fosfanopirufat acid sehingga diperoleh asam pirufat. Dari proses tersebut akan diperoleh energi yang akan digunakan sebagai kebutuhan mikroba dalam proses fermentasi. Sehingga dari proses tersebut akan terbentuk asam laktat sebagai kebutuhan dari proses metabolisme dari mikroba Lactococcus lactis. Proses metabolisme mikroba. Lactococcus lactis melakukan metabolisme karbohidrat secara homofermentasi dengan menghasilkan lactobacillus asam laktat dari glukosa sebagai produk akhir yang utama. Kemudian, asam laktat yang terdapat di dalam kultur dan yang terdapat selama periode pematangan akan dikelola. Kemudian pembentukan asam oleh kultur laktat setelah pemotongan, penggumpalan susu, krim, pembentukan dan membantu pengeluaran whey dari gumpalan tersebut. Kemudian, pembentukan asam secara cepat oleh kultur laktat dapat mencegah pertumbuhan mikroba kontaminan selama proses pembuatan keju dan pematangan. Selanjutnya, jika produksi asam sangat rendah, keju yang dihasilkan akan menghasilkan kerusakan oleh mikroba kontaminan yang ditandai dengan pembentukan gas, rasa pahit, atau cita rasa yang menyimpang. Selain itu, pH yang rendah akibat pembentukan asam oleh kultur laktat dari keju selain membantu menentukan mikroba membusukkan juga mampu menekan bakteri patogen. Dengan demikian dapat mengawetkan produk tersebut. Bakteri pembentukan asam laktik di dalam kultur laktat memproduksi enzim proteolitik yang mampu mendegradasi protein keju. Enzim ini mampu membantu proses pematangan keju. Keju yang keras yang mengandung bakteri asam laktat dalam jumlah kecil, proses pematangan akan sangat lama.
Berikut rancangan reaktor fermentasi. Pada gambar pertama yaitu tong keju, di mana di situ terdapat larutan susu yang sudah melakukan fermentasi. Kemudian pada ke nomor 2 yaitu proses penyaringan. Yang ketiga yaitu tangki pencucian untuk mensterilkan. Kemudian pada keempat penukaran panas pelat untuk proses pemurnian. Kemudian pada kelima wadah air untuk proses pendinginan dari keju tersebut. Kemudian pada wadah 6 tempat pengadukan, di mana pada tahap ini akan dilakukan pengadukan secara bersamaan. Kemudian pada nomor 7 yaitu tangki penggantian, yaitu di sini pada proses setelah melakukan proses pengadukan pada nomor 6 tersebut akan melalui tangki penggantian, di mana di sini akan dilakukan pemilihan atau pemilahan. Kemudian pada tahap ke-8 proses pengisian atau pencetakan. Sedangkan pada gambar di sebelah kiri merupakan reaktor pertumbuhan mikroba, di mana di sini adalah ada suatu media dimasukkan, di mana ada kebutuhan udara dalam media tersebut. Kemudian ada pompa makanan sebagai sumber nutrisi mikroba. Kemudian ada distributor udara untuk proses fermentasi dan metabolisme mikroba. Kemudian ada sensor untuk proses sterilisasi mikroba. Kemudian ada pompa keluar untuk udara keluar. Berikut skema proses fermentasi keju lunak yang dimulai dari susu yang murni, kemudian dipasteurisasi, kemudian distandarisasi, kemudian ditambahkan kultur bakteri, kemudian terbentuk reagent, kemudian reagent tersebut dilakukan pemotongan, kemudian dilakukan stirring atau pemasakan, kemudian dilakukan penambahan senyawa garam, kemudian dilakukan pencetakan, kemudian dilakukan pendinginan suhu kamar, kemudian dilakukan pematangan atau penyimpanan pada suatu tempat untuk proses pembentukan keju lunak. Proses fermentasi. Lactobacillus mampu menghasilkan asam laktat. Selain itu, bakteri ini memiliki enzim protease yang sifatnya seperti reagent. Asam laktat akan membantu mengasaman susu, sedangkan protease berfungsi penggumpalan kasein susu. Selain asam laktat dan protease, bakteri Lactobacillus lactis mampu menghasilkan lipase yang berfungsi sebagai pemecah lemak yang akan meningkatkan cita rasa keju. Rasa asin pada keju dikarenakan adanya penambahan senyawa garam pada proses pemeraman sehingga dapat bereaksi dengan asam, membentuk cita rasa asin dan asam. Produk keju yang mengalami pemeraman dapat merubah keju muda secara perlahan menjadi keju yang matang. Pada proses pemeraman terjadi perubahan cita rasa dan tekstur. Perubahan tersebut disebabkan adanya pemecahan protein menjadi peptida sederhana dan asam amino, pemecahan lemak menjadi asam lemak, dan asam volatil seperti asam asetat, probionat, fermentasi laktosa, sitrat, dan bahan organik lainnya seperti asam-asam ester, alkohol, dan cita rasa diacetyl, dan komponen lainnya. Penambahan keju
dalam melibatkan proses pengasaman dan pemeraman, di mana pengasaman susu dilakukan dengan penambahan asam maupun inokulasi mikroba. Pengasaman susu langsung dengan asam kurang sesuai untuk pembuatan keju lunak, karena selama proses pemeraman tidak terjadi perubahan yang nyata terhadap proteolisis atau lemak atau lipolisis atau laktosa. Sedangkan pengasaman dengan menggunakan inkulum dapat mengakibatkan perubahan biokimia meliputi 3 proteolisis, lipolisis, dan fermentasi laktosa. Perubahan proteolisis, lipolisis, dan fermentasi laktosa. Perubahan biokimia dapat mempengaruhi cita, rasa, dan tekstur. Pematangan keju dilakukan dengan penyimpanan keju selama beberapa waktu pada suhu tertentu. Semakin lama pemeraman, semakin kuat cita rasa keju yang terbentuk. Dalam pemeraman keju, suhu pemeraman mempengaruhi terhadap kecepatan aktivitas probiotik dan produksi asam. Suhu yang tinggi akan mempercepat proses tersebut, tetapi tidak menguntungkan. Pada suhu yang tinggi, produksi asam lebih cepat sehingga timbul cita rasa asam yang kuat, dan penguapan dipercepat sehingga kehilangan air lebih banyak dan pembusukan lebih cepat terjadi. Pada suhu yang rendah terjadi keseimbangan produksi asam dan aktivitas probiotik serta penguapan air terhambat. Proses produksi keju lunak. Produksi akan berlangsung pada fase eksponensial menuju fase stasioner, di mana pada fase tersebut akan mulai terbentuk proses perpanjangan produksi sel dari mikroba, sehingga akan adanya kemungkinan akan mempercepat pembentukan produksi. Dalam pemeraman keju, suhu pemeraman mempengaruhi terhadap kecepatan aktivitas probiotik dan produksi asam. Suhu yang tinggi akan mempercepat proses tersebut, tetapi tidak menguntungkan. Pada suhu yang tinggi, produksi asam lebih cepat, sehingga timbul cita rasa asam yang kuat, dan penguapan dipercepat sehingga kehilangan air lebih banyak, dan pembusukan lebih cepat terjadi. Pada suhu yang rendah, terjadi keseimbangan produksi asam dan aktivitas proteolitik serta penguapan air terhambat. Pada pH yang tinggi, produksi tidak akan terjadi karena pada dasarnya bakteri yang berperan pada proses produksi akan memproduksi pada kisaran pH 4-6 atau dalam suasana asam, atau pada pH optimum pH 6-7, karena pada pH tersebut akan memproduksi asam laktat dari metabolisme bakteri yang berperan. Produk yang dihasilkan yaitu dari fermentasi susu yang kaya kandungan senyawa organik, yakni asam laktat. Dengan bantuan bakteri Lactobacillus lactis akan menghasilkan produk berupa keju lunak. Produk yang dihasilkan berupa produk hasil metabolit primer karena diperoleh dari proses perubahan suatu substrat menjadi asam laktat, di mana asam laktat merupakan hasil dari metabolit primer. Metabolit primer itu sendiri adalah senyawa yang berupa produk akhir dalam metabolisme dengan bobot molekul yang kecil dan digunakan sebagai bahan dasar pembangunan makromolekul. Keju yang dihasilkan pada dasarnya memiliki banyak kegunaan bagi kalangan industri maupun dalam masyarakat. Banyaknya tafsiran bahwa kandungan dalam keju dapat mengobati berbagai penyakit pada manusia, terutama pada sistem pencernaan, khususnya pada usus.
Pemurnian produk. Metode pemurnian. Pemurnian dilakukan dengan metode sentrifugasi untuk memisahkan filtrat dengan produk berdasarkan fase pH cair tersuspensi. Produk yang diperoleh selanjutnya diadapkan atau pengeringan dengan dimasuk ke dalam alat. Proses pengendapan bertujuan untuk komponen-komponen yang masih ada dalam cair akan menguap pada saat dilakukan pengeringan. 2. Peningkatan kemurnian produk dihasilkan karena partikel-partikel yang terakumulasi selama pengeringan akan dapat dipisahkan. Ketiga, peningkatan intensitas warna. Yang keempat, inkivasi enzim. Yang kelima, sebagai proses sterilisasi keju yang siap dikonsumsi. Sehingga dari hasil pemurnian tersebut akan diperoleh suatu produk keju lunak dengan ciri-ciri berwarna putih atau kuning pucat. Yang kedua, berbentuk padatan. Ketiga, memiliki rasa asam atau asam dan asin serta bau yang khas. Akibat dari bau yang khas ini terbentuk dari bau asam laktat yang dimetabolisme oleh bakteri Lactococcus lactis. Kemudian terdapat 67% kandungan air, sehingga dalam keju lunak tersebut terdapat kandungan air yang lebih tinggi. Selanjutnya, tekstur yang lembut dan lunak, sehingga dapat menyatakan bahwa keju yang terbentuk berbentuk lunak. Ditafsir dari tekstur yang terbentuk. Yang terakhir, ciri-cirinya yaitu terbentuk krim dan bisa dicetak. Pada dasarnya, keju lunak dapat berbentuk krim jika proses pengeringannya dikurangi atau pada suhu atau proses pemanasan atau pengeringan direndahkan atau dilakukan penghambatan sehingga akan berbentuk krim. Dan proses bisa dicetak atau berbentuk padatan jika proses pengeringan secara optimal. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.